Kegigihan Muhadi untuk mengembangkan usaha dari rumah tidak sia-sia. Bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten pun juga mulai ia dapatkan. Tidak hanya dari peralatan produksi, namun juga pembinaan manajemen usaha. Dalam perkembangannya, ia dapat merekrut 20 orang tenaga kerja. Keberadaan usaha kecil menengah di desa mampu menumbuhkan lapangan kerja. Udah 3 tahun Bu keluar masuk sih Bu, ada anak kecil, kita keluar, sudah anaknya gede masuk lagi. Tugas Ibu apa aja Bu di sini? Tugas Ibu di sini ngupas nangka, nanti kalau udah selesai ngupas nangka, ngemas. Jam berapa dan jam berapa biasanya? Dari 7:30, pulangnya 4:30 Bu. Pulang 5:30. Iya. Berapa sih Bu Ibu dapatnya? Hitungannya gimana, per hari, per minggu atau gimana? Kami gajiannya sebulan sekali Bu, gajiannya lumayan sih Bu untuk tambah-tambah jajan anak. Berapa biasanya Ibu bawa pulang itu penghasilan per bulannya? Per bulannya ya lumayan aja sih Bu. Ya, lumayan ya. Iya. Nah, ini dari sini Ibu, apa yang bisa dipelajari? Kira-kira ada cita-cita nggak Bu pengen juga kalau mau sampai jadi di bidang keripik Bu? Iya, kepengen sih Bu bikin keripik sendiri gitu. Sekitar 3 tahunan kerja di sini. 3 tahun. Iya. Mas apa aja Mas? Tugasnya bumbuin sama untuk making ke dalam kardus. Rasanya ada pedas, ada asin. Itu takarannya memang sudah pas atau gimana Mas? Ya, takarannya itu ditimbang dulu. Dia minimal 1,40. 1,40 itu dia baru dikasih bumbu. Setiap sekali putarannya itu nunggu sampai 2 menit. Nah, kalau dalam pengemasan tadi Mas juga apa Iya. yang harus diperhatikan di situ? Yang diperhatikan contohnya satu itu harus dicek kardusnya harus bersih, jauh dari contoh jangan sampai ada rambut, kecoa dan lain-lain. Intinya kardus itu rapi, bersih juga. Nah, terus Mas kerja dari jam berapa ke sini? Kalau kerja biasanya kalau untuk pemakingan itu sama pembumbuan dari pagi sampai kadang sampai malam lembur. Iya. Tiap hari atau gimana Mas? Iya, tiap hari. Gimana Mas penghasilan dari sini? Penghasilannya luar biasa, sangat bagus. Produknya juga mantap. Sangat terbantu sekali ya dengan Iya. Alhamdulillah, apalagi pandemi seperti ini kan, Bu. Jadinya anak-anak muda itu bisa bekerja. Sejak usaha ekonomi kreatifnya mulai berkembang, pemberdayaan warga di desanya merupakan salah satu komitmen yang selalu dipegang Muhadi. Ia senantiasa mengutamakan warga lokal dengan harapan usahanya dapat turut mensejahterakan warga di sekitarnya. Yang utama yang saya pekerjakan di lingkungan kerja kita adalah yang utama tetangga kiri kanan. Kedua, karena ketidakmampuan mereka dari 1, 2, atau 10 orang kita butuh 15 sampai 20. Ya, di luar desa dari desa kita sendiri tetap kita rekrut. Di samping itu juga mereka tiap 6 bulan sekali kadang kita kasih cek kesehatannya. Terus 6 bulan sekali mereka juga kita kasih pelatihan-pelatihan. Jadi saya ingin mereka itu walaupun di desa bisa menjadi tenaga kerja yang terampil, dan saya sebagai pengelola usaha tidak terbebani itu semua. Membuat keripik nangka, prosesnya cukup sederhana. Daging nangka yang sudah disortir selanjutnya divakum selama 90 menit. Dalam satu kali produksi, Muhadi membutuhkan sedikitnya 8 kuintal buah nangka segar, yang dapat menjadi 80 kg keripik nangka. Saat ini, Muhadi memiliki 10 unit frying machine. Dalam 1 bulan, sedikitnya 1,6 ton keripik nangka dapat dihasilkan.
Keripik yang diproduksi Muhadi dikemas dalam berbagai varian berat, yakni 100 gram, 120 gram, dan 250 gram yang dihargai antara Rp14.000 hingga Rp38.000. Saat ini, komoditas UMKM miliknya sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Bekasi dan Bogor. Kalau untuk di Lampung, hampir 80% gerai oleh-oleh di seluruh Lampung ini kita supply. Dan untuk keluar pulau, kita ke Jakarta, terus di beberapa toko oleh-oleh di sekitaran Bogor, Puncak, Cikampek, sampai ke Cirebon. Itu langsung atau gimana Mas? Kita lewat distributor yang kemudian menyebarkannya ke seluruh Jawa, sistemnya gimana ya? Saya ke distributor. Jadi ada distributor yang mendistribusikan produk ke toko-toko dan gerai-gerai oleh-oleh di daerah sana. Dalam perkembangannya tambah terus nggak Mas ini pembeli kita dari berbagai daerah? Kalau untuk hari-hari normal sebelum pandemi itu untuk ordernya selalu nambah. Hanya saja semenjak pandemi kemarin memang untuk permintaan agak berkurang dan alhamdulillah beberapa bulan ini sudah mulai order kembali. Itu untuk setiap daerah kemasannya beda atau setiap kayak ekspor tadi ya? Atau sama aja nih kalau untuk pasar dalam negeri? Sama sih, sama tergantung permintaan juga karena kita ada beberapa opsi jenis kemasan, jadi tergantung mereka mau minta kemasan yang seperti apa. Persaingannya ketat nggak sih Mas industri keripik untuk pasar dalam negeri? Ya lumayan ketat sih, apalagi memang kompetitor kita udah banyak, terutama di masalah harga, tapi kita tetap berikan dengan kualitas yang terbaik. Niatnya Mas, bisa kita berkembang terus usaha ini sampai banyak pelanggan kita di mana-mana, apa sih yang dibutuhkan apa sih Mas supaya pasarnya terus bertambah? Yang pertama tentu saja kualitas, kita pertahankan kualitas dan kita lakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih baik. Dan selanjutnya kita lakukan giat iklan di media sosial. Tidak hanya mengolah nangka, dengan berbekal pengalaman dan pelatihan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, Muhadi juga membina sejumlah perajin keripik singkong. Salah satunya adalah Abdul Malik. Perajin keripik singkong yang berdomisili di Desa Karangrejo, Kecamatan Negeri, Katon Pesawaran, sudah puluhan tahun menggeluti usahanya. Sebelumnya, ia hanya memproduksi 4 kuintal keripik singkong per hari. Setelah mendapatkan pembinaan dari Muhadi, kini ia mampu meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5 hingga 6 kuintal per hari. Oh, singkong harus yang bermutu. Ngambilnya ini kan ada yang memasukkan dari Lampung Timur. Setiap malam itu datang 1 ton itu kan datang ke rumah. Itu harus yang renyah lah istilahnya. Kalau nggak bagus itu ya nggak masuk. Jadi singkong nggak semua jenis singkong ya Pak? Nggak semua jenis singkong. Tapi kita kesulitan nggak Pak dapat bahan? Alhamdulillah tidak, karena sana kan tempatnya itu dari Lampung Timur itu. Kalau singkong-singkong lokal itu sering-sering komplain itu nggak masuk. Pak, dulunya Bapak masuknya kemana aja Pak pemasarannya? Dibina Pak ini sebelum Ada yang ke Karang PU, Gang PU ada, itu sana ada yang channel juga, terus ke Karanganyar itu ada juga. Nah sekarang dengan bermitra sama Pak Muhadi, digambarkan Pak perbedaannya dari sebelum? Ya perbedaannya alhamdulillah kami bisa dari rekan, saudara itu kan bisa ngikut dapat pemasukan itu. Alhamdulillah itu kan yang tadinya cuma sekitar 5 orang, sekarang bisa puluhan orang yang ngikut kerja di sini. Bisa membuka lapangan kerja lah walaupun sedikit. Tetap bisa kita handle ya Pak ya? Alhamdulillah. Banyak permintaan tambah pembeli. Ya alhamdulillah kayaknya insya Allah paringi sehat kuat bisa. Harapan Bapak ke Pak Muhadi apa nih Pak? Ya harapan kami sekeluarga ya mudah-mudahan ini bisa berlangsung dan bisa menopang ekonomi kami sekeluarga dan selingkungan sini masyarakat yang ngikut kerja di sini.
Banyak sisi yang disentuh Muhadi dalam kegiatan pembinaan untuk para perajin keripik. Mulai dari proses awal hingga pengemasan, agar penganan ini dapat diterima dan diserap dengan baik oleh konsumen. Umumnya, perajin keripik tradisional sudah merasa puas dengan hasil usaha mereka. Padahal dengan sedikit sentuhan pembinaan, mereka dapat mengembangkan usaha dengan kapasitas yang lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas. Alasan utamanya sebetulnya ya karena sebetulnya kita punya cita-cita untuk memajukan daerah, untuk membuka peluang-peluang usaha di sektor-sektor UKM seperti ini. Ini salah satu yang kita bina dalam rangka memenuhi kuota minggu ini yang sangat banyak. Sebetulnya dari awal kita proses singkong, pisang dan sebagainya, aktivitas kita juga sudah jalan. Tapi karena kuota permintaan dalam setengah bulan ini harus sekian, alhamdulillah saya mengedukasi Pak Malik ini tidak seminggu 2 minggu. Kita kasih pengertian, kita bisnis harus seperti ini, kita harus buat dengan yang bagus, kita tidak boleh main-main dan sebagainya. Wah, pokoknya PR-nya penuh di sini. Alhamdulillah beliau agak mulai terbuka pengertiannya, mereka sanggup apa yang saya suruh kerjakan sampai hari ini. Dan ke depan akan makin banyak nggak Pak mitra yang akan Bapak bina? Insya Allah akan semakin banyak karena di sektor keripik singkong kita tempe sudah mitra juga, ada 2 orang juga. Sebetulnya di sini ada 5 orang yang saya datangi di lingkungan ini, tapi mereka yang komitmen alhamdulillah Pak Malik. Dan Pak Malik juga di belakangnya dibantu 3 rekannya juga. Tapi dengan spesifikasi cara goreng seperti ini, cara mengupas seperti ini, tempatnya jelek nggak masalah, yang penting bersih. Keadaan semua dalam keadaan bersih. Karena itu menyangkut hajat orang banyak. Insya Allah mereka juga tahu tentang hal itu, kedepannya akan bisa lebih baik. Keripik yang diproduksi Abdul Malik tidak hanya dipasarkan di pasar lokal. Berkat pembinaan yang dilakukan Muhadi, kini produknya sudah mampu menembus pasar dunia. Siapa sangka, pandemi COVID-19 yang melibas usaha Muhadi sehingga sempat berhenti berproduksi selama 8 bulan, akhirnya tetap berbuah manis. Tidak hanya berpangku tangan di tengah anjloknya omset penjualan selama masa pandemi, Muhadi berupaya mencari pasar baru. Beragam sampel produk yang dihasilkannya seperti keripik nangka, keripik singkong, keripik pisang, dan keripik tempe dikirim ke berbagai negara. Hasil ternyata tidak mengingkari usaha. Pesanan dari sejumlah negara mulai diterimanya. Sedikitnya 5,8 ton keripik singkong diberangkatkan ke Inggris. Sedangkan keripik tempe juga sudah sedikitnya 2 kali menjelajah pasar di Busan, Korea Selatan, selain keripik jamur dan wedang jahe. Sedangkan keripik nangka sedang menjajaki pasar Arab Saudi, Dubai, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Dapat merengkuh pasar dunia tidak dilakukan begitu saja. Butuh upaya dan usaha. Putra bungsu Muhadi, yakni Dimas Febri Haryadi, senantiasa membantu ayahnya untuk meluaskan pangsa pasar, termasuk dalam bidang administrasi dan manajemen usaha. Sebelumnya, Dimas telah mendapatkan pelatihan ekspor coaching program dari Kementerian Perdagangan selama 1 tahun. Ya, awal mulanya memang kita keinginan ekspor itu sudah sejak sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kita sempat vakum selama hampir 1 tahun atau 8 bulanan. Kemudian adalah program ECP Export Coaching Program dari Disperindak dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di situ program tersebut selama 1 tahun kita diajari bagaimana mencari buyer, membuat produk yang bagus, packaging yang bagus dan sebagainya. Sampai akhirnya kita mengikuti itu sampai sekarang hingga bisnis matching. Kita sudah bisa ekspor keripik tempe ke Korea, keripik singkong ke Inggris, dan rencana untuk keripik nangka dan pisang ke USA dan ke negara-negara Timur Tengah.
Untuk ekspor terutama kita harus paham dulu dengan produk kita pede dulu dengan produk kita. Untuk buyer, mereka itu lebih memilih gimana sih packagingnya, gimana sih prosesnya, higienis atau tidak seperti itu, dan mereka kuantitasnya bisa banyak atau tidak, terutama ketepatan waktu juga itu sangat penting. Lebih dari itu aja sih, kayak terutama untuk perizinan-perizinan, terutama paling dasar kita butuh PIRT, yang kedua label halal itu perlu, dan ketiga kalau bisa sertifikasi tambahan seperti HACCP atau ISO atau yang lainnya. Untuk UMKM cukup dengan BPOM, PIRT dan halal seperti itu, Bu. Kita di sini ada 2 market ya, tentunya market lokal yang di bawah dan market untuk ekspor yang atas atau kemasan premium. Kenapa ini berbeda? Karena kita banyak belajar juga dari gimana sih customer itu melihat ini. Kalau yang ini di lokal untuk oleh-oleh, mereka terlihat seperti mahal, padahal tidak seberapa jauh selisih harga. Tapi kalau mereka melihat yang ini, kemasannya plastik biasa, ini terkesannya murah, terkesan murah dan merakyat lah seperti itu. Nah, untuk yang ini keripik tempe, kita ekspor ke Korea Selatan, ke Busan tepatnya, seperti ini kemasannya. Kemudian ada keripik singkong, yang ini ke Inggris dengan kemasan plastik seperti ini. Kemudian keripik nangka kita untuk ke USA dengan negara Dubai dan Arab. Dan ini juga keripik pisang muli juga untuk ke USA dan pasar Timur Tengah. Seperti itu. Ini kemasannya kan aluminium foil ya Mas. Emang beda Mas ketahanan penyimpanan? Beda. Ini aluminium foil. Kita sudah uji lab di lab embrio, ketahannya 14 bulan. Cuman kita di sini tetapkan 1 tahun saja. Nah, untuk yang kemasan seperti ini, dia bertahan 6 bulan. Karena dia plastik, cahaya masuk, jadi tidak seberapa tahan lama. Untuk para UKM, sebenarnya kita jangan underestimate dulu dengan apa yang kita punya. Sebenarnya kita bisa ekspor kok. Nah, seperti keripik tempe ini. Keripik tempe ini dibuat secara tradisional ya, dengan hal yang biasa, cuman kita packagingnya aja. Nah, terutama kenapa kita bisa ekspor? Kita bagusin dulu packaging. Di luar sana itu banyak, seperti dari PPI juga, dari kementerian-kementerian itu banyak, mereka fasilitas packaging gratis, desain gratis, seperti itu. Tinggal konsultasi aja mereka. Dan terutama kita juga harus pintar-pintar cari buyer, terutama belajar tentang ilmu-ilmu ekspor. Kita bisa lah belajar dari mana aja, nggak perlu dari kementerian atau ke apa. Di YouTube pun banyak, di manapun di internet banyak seperti itu. Gimana sih cari buyer? Kita email tiap hari, minimal tuh 10 perusahaan kita email terus tiap hari, tebar jala. Insya Allah berapa bulan kemudian pasti ada yang nyangkut salah satu. Dari usaha mengolah nangka dan pisang menjadi keripik, Muhadi dan keluarganya dapat menikmati keuntungan bersih mencapai 18 sampai 20 juta rupiah per bulan. Namun hal itu tidak membuat langkah Muhadi berhenti. Masih banyak asa dan cita-cita yang ingin ia wujudkan. Cita-cita saya ke depan yang ingin saya raih adalah membenahi tempat dan SDM. Keduanya kita bisa mendekatkan produk kita ke masyarakat. Saya punya tujuan sukses itu adalah sedekat apa kita dengan konsumen. Artinya begini, kalau produk alami yang sudah kita produksi bisa kita buat besar, konsumen kita dimanapun tempat mereka bisa menikmati produk kita, tidak harus pesan langsung ke sini. Artinya kita dekatkan produk kita dengan masyarakat supaya apa? Kita kerja bisa mendapat tambahan hasil, masyarakat tidak hanya bisa mendengar. Saya ingin keripik panda alami, misalnya di Semarang atau di Medan, silakan di gerai-gerai terdekat wilayah ibu ada. Nah, itu bisa kita nyambung ke depannya seperti apa. Tentunya sebuah perjuangan yang harus kita lalui dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Muhadi bersama keluarganya sudah menunjukkan bahwa dengan doa, usaha, perjuangan, komitmen dan semangat pantang menyerah, sebuah usaha rumahan juga dapat berkembang. Kiprah mereka pun menjadi sebuah pembuktian bahwa dari sebuah sudut desa di gedung tataan pesawaran, menjelajah pasar dunia juga dapat dilakukan oleh sebuah usaha
ekonomi kerakyatan.